Oke, jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan formula if ganda atau multiple if. Nah, untuk if ganda ini sendiri digunakan untuk menentukan nilai perbandingan jika si logika perbandingannya itu, hasil perbandingannya itu lebih dari 2, bisa 3, 4, 5, 6 atau seterusnya. Nah, misalkan di sini ada contoh kasus untuk menentukan nilai predikat. Nah, di sini kita akan langsung coba praktekkan dan isi. Nah, katanya ketentuannya untuk mengisi nilai predikatnya itu yang pertama. Nah, di sini jika nilai lebih besar dari 80, maka predikatnya A. Terus, jika nilai lebih besar dari 70, maka B. Yang terakhir, jika nilai lebih besar dari 60, maka C. Nah, jadi di sini bisa dilihat ya, ada 3 hasil logika perbandingan. Kita langsung coba isi aja. Untuk yang pertama, di sini seperti biasa kita masukin dulu sama dengan, terus kita masukin formulanya if. Nah, terus di sini cara kerja untuk formula if, kita masukin dulu logika perbandingannya. Nah, di sini katanya jika nilai lebih besar dari 80, maka A. Kita masukin perbandingan yang pertama. Jika nilai lebih besar dari 80, nilai itu yang ini ya, kolom baris yang nilai, sel yang nilai, berarti yang ini, yang angka 78 ini, sel ini kita masukin, kita klik. Nah, jadi masuk sel C2. Nah, di sini kamu jangan ketik manual si angka nilainya 78, tapi masukin selnya, kita masukin selnya. Nah, kenapa? Karena kalau kita ketik manual si angka 78-nya, nanti pas kita gunakan fitur autofill untuk otomatis mengisi data yang bawahnya, nanti data yang bawahnya itu malah bakal terisi hasilnya itu sama. Nah, padahal kan ini bisa dilihat ya, bawahnya memiliki nilai yang berbeda. Nah, maka seharusnya si nilai predikat atau perbandingannya ini harusnya berbeda juga. Nah, maka di sini kita jangan ketik manual si angka nilainya, tapi kita masukin selnya. Nah, ini kan kita klik masuk ya sel C2, yang mana di dalam sel C2 ini berisi angka 78. Seperti itu ya. Nah, terus kita langsung masukkan logika perbandingannya. Nah, katanya jika nilai, ini kan C2 itu nilai lebih besar dari 80, nah maka titik koma atau koma tergantung perangkatnya, maka katanya untuk yang pertama kriteria jika memenuhinya A. Kutip lagi. Nah, di sini kita titik koma, terus kita di sini ketik if lagi. Nah, ini kenapa kita dinamakan dengan if ganda atau multiple if. Jadi di sini ada beberapa if yang digunakan. Nah, kalau misalkan untuk if yang tunggal atau if yang biasa yang hanya menentukan 2 value antara benar dan salah aja, yaitu kan logikanya kita langsung masukkan value if true, lalu kita langsung masukkan value if false-nya ya, jika hanya ada 2 logika perbandingan hasilnya. Nah, karena di sini ada 3, jadi di sini kita gunakan if ganda. Nah, di sini kita langsung masukin if lagi. Setelah kita masukin logika perbandingan yang pertama, kita masukin lagi logika perbandingan yang kedua. Di sini katanya untuk perbandingan yang kedua, jika nilai, nah nilai itu yang ini ya, yang tadi nilai kita masukin lagi, jika nilai lebih besar dari 70, ini perbandingan yang kedua 70, maka katanya B, tanda kutip. Nah, ini kenapa dikasih tanda kutip? Karena si hasil perbandingannya itu berupa teks. Jadi memang dari aturannya kalau misalkan si hasil perbandingannya kriterianya berupa teks harus dikasih tanda kutip. Kalau misalkan nggak dikasih tanda kutip, nanti si perbandingannya, si hasil logikanya, value if true atau value if false-nya nggak akan muncul. Nah, tapi kalau misalkan si value if false atau value if true-nya itu berupa angka, itu nggak apa-apa, nggak dikasih tanda kutip juga. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini untuk perbandingan yang kedua. Terus untuk perbandingan yang ketiga, di sini jika nilai lebih besar dari 60 maka C. Jika
nilai lebih besar dari 60, maka C. Kayak gini ya. Nah, terus ini udah beres kan, udah masuk logika perbandingannya semuanya. Terakhir kita kasih kurung tutup. Kurung tutupnya itu kita kasih sebanyak kurung bukanya ada berapa. Di sini bisa dilihat kurung bukanya ada 1, 2, 3. Maka di sini kita kasih kurung tutupnya juga 3. Udah seperti ini, kita tekan enter. Nah, di sini bisa dilihat ya. Nilai 78 predikatnya itu yang muncul B. Bisa dilihat di sini. Ini jika nilainya lebih besar dari 70 maka B. Ini kan lebih besar dari 70 ya, maka hasilnya B yang muncul perbandingan dengan B. Nah, sekarang kita tinggal copyin ke bawah, kita tarik. Oke. Nah, di sini muncul hasilnya. Nah, terus di sini bisa dilihat untuk yang 80 ini hasilnya B. Kenapa ini B ya, enggak A ya? Nah, karena di sini untuk logika perbandingannya itu cuman lebih besar aja ya, lebih besar dari 80 maka A. Nah, karena ini 80 kan nggak lebih besar dari 80 atau sama dengan 80, maka di sini masuknya yang B. Nah, kecuali si bagian logika perbandingannya ini kita kasih simbol sama dengan ya, kita kasih simbol sama dengan, maka si nilai yang pas di logika kriterianya ini akan masuk juga. Kita copyin lagi ke bawah. Nah, datanya akan berubah. Ini yang 80 ini yang tadinya B, ini berubah menjadi A. Nah, karena tadi di logika perbandingannya kita kasih simbol sama dengan. Jadi ini artinya jika nilai lebih besar atau sama dengan 80 maka A. Nah, kurang lebih seperti itu tentang cara menggunakan formula if ganda.